Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Anda lahir pada generasi Orde Lama atau Orde Baru, atau di masa demokrasi. Pernahkah Anda mengenal ABRI Masudesa? Pencetus ABRI Masudesa adalah Panglima Yusuf atau Panglima ABRI pada masanya. Kisah Jenderal Muhammad Yusuf, sang penjaga marwah TNI. Ternyata sang jenderal pernah tampar seorang pengusaha karena temui Presiden Soeharto pakai celana pendek. Sosok Muhammad Yusuf pernah menjabat sebagai Menhankap Pangap, orang nomor 1 di militer Indonesia. M. Yusuf diketahui sebagai prajurit yang berasal dari suku Bugis, Sulawesi Selatan, yang sangat menjaga kehormatan dan marwah Tentara Nasional Indonesia. Jenderal bangsawan Bugis ini pernah ikut menumpas pemberontakan RMS di Maluku Selatan. Bukan cuma gebrak meja saat rapat kabinet dengan Presiden Soekarno, Jenderal penjaga marwah TNI juga sempat menampar seorang konglomerat Tionghoa bernama Lim Sin Leong. Gegara menemui Presiden Soeharto cuma pakai celana pendek. Selepas menjadi Pangdam yang ke-14 Hasanuddin, M. Yusuf ditarik ke kabinet sebagai Menteri Perindustrian Ringan oleh Presiden Soekarno. Setelah itu, Menteri Perindustrian Besar dan Menteri Perdagangan. Karir itu berlanjut saat Soeharto naik tahta. Pasca gerakan 30 September 1965, Yusuf bersama Jenderal Basuki Rahmat dan Jenderal Amir Mahmud mendatangi Soekarno dan mendesak untuk mengeluarkan surat perintah 11 Maret Super Semar. Surat itulah yang menjadi legitimasi Soeharto menggantikan Soekarno. Di bawah pemerintahan Soeharto, Yusuf punya nama lengkap Andi Muhammad Yusuf Amir, bertahan sebagai Menteri Perindustrian Ringan 1978, sementara Basuki dijadikan Menteri Dalam Negeri sejak 1966 sampai meninggal dunia pada 8 Januari 1969. Posisi kemudian diisi Amir Mahmud. Yusuf kembali dikaryakan menjadi perindustriannya, tepatnya pada 6 Juni 1968. Atas dasar itu banyak orang gak menyangka ketika Soeharto mengumumkannya sebagai Panglima ABRI Menhankam Pangap, menggantikan Jenderal Maraden Pengabean. Jenderal M. Yusuf ditunjuk Presiden Soeharto menjadi Panglima ABRI pada Maret 1978. Yang paling mengejutkan banyak kalangan, bukan apa-apa, Yusuf setelah 13 tahun tak berdinas di militer. Tetapi siapa sangka dan siapa yang tahu berani melawan kehendak Soeharto, tulis Atmaji Sumarjiko dalam buku Jenderal Muhammad Yusuf, Panglimanya para jenderal, para prajurit. Dalam perjalanan Muhammad Yusuf dikenal sebagai seorang dekat Presiden Soeharto. Sekalipun begitu, David Jenkins dalam tulisannya Soeharto Barisan Jenderal Orde Baru, Rezim Militer Indonesia 1975-1983 menggemparkan Yusuf masih sebagai jenderal lingkaran Soeharto. Popularitas Yusuf sebagai orang nomor 1 di ABRI melesat cepat. Dianggap bisa menerjemahkan tugas dan diberikannya langsung oleh Soeharto, yakni menunggal dengan rakyat. Tak hanya itu, mantan ajudan Kahar Musakar ini juga dikenal sangat dekat dengan prajurit. Popularitas itu ternyata memiliki dampak lantaran terlalu sukses jaringan intelijen Soeharto yang dimotori Letnan Jenderal Mardus Biamin Mordani. Mordani memosak informasi ke istana. Yusuf dinilai memiliki ambisi politik. Benarkah itu? Wallahualam, hanya intelijen dan Soeharto yang tahu, teman-teman.
Tapi saya yakin dan percaya bahwa sosok Jenderal Muhammad Yusuf tidak punya kepentingan yang seperti dituduhkan. Saya mengetahui baik karena saya juga orang Sulawesi. Beliau sosok yang paling dihormati dan disegani di Sulawesi Selatan karena punya legitimasi terhadap masyarakat, keimanan dan ketegasan. Hormat selalu buat M. Yusuf. Kita lanjut teman-teman. Muncullah informasi intelijen yang menyebut niat Yusuf menggalang kekuatan internal untuk menjadi presiden. Ini terbaca dari seringnya ia mengunjungi barak-barak prajurit serta perhatiannya yang besar terhadap kesejahteraan dan kelengkapan pasukan. Ya, di mana-mana seorang pimpinan harus memperhatikan bawahannya. Kalau seorang pimpinan memperhatikan bawahannya lalu itu dianggap sebagai ambisi tertentu, itu kerdil cara berpikirnya kita. Justru saya senang dengan Panglima Yusuf yang memperhatikan makanan dan pakaian pasukannya. Itu marwah kita. TNI ini harus dipasarkan di kancah internasional. Inilah kita TNI, punya kekuatan lengkap, badannya kekar, pakaiannya bagus-bagus, kan begitu teman-teman ya. Lanjut. Diduga Jenderal Yusuf sedang melakukan penggalangan kekuatan persis yang dilakukan Jenderal Sumitro sebelum peristiwa meletus. Bedanya, Sumitro berorasi di kampus-kampus, tulis pebudi dalam buku Sintong dan Prabowo dari kudeta LB Murdani sampai kudeta Prabowo. Kasakusuk makin kencang. Yusuf bahkan dirumorkan memberi kenaikan pangkat langsung di lapangan bagi prajurit berprestasi demi menggerak popularitasnya. Soeharto tak tinggal diam mendengar isu tersebut. Pada suatu malam, kata Atmaji, Soeharto mengumpulkan sejumlah pejabat tinggi di Istana Cendana kediaman. Pertemuan itu membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah kenegaraan. Mereka yang dipanggil menghadap antara lain Mensesnek Sudarmono, Letnan Jenderal Beni Mordani, Mendagri Amir Mahmud, dan Jenderal Muhammad Yusuf. Dalam pertemuan, Amir Mahmud membuka suara tentang adanya suara-suara mengenai popularitas Jenderal Muhammad Yusuf. Dikutip pula tentang isu ambisi politik. Dengan demikian, hal itu perlu ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan, yaitu Jenderal Muhammad Yusuf. Tiba-tiba Jenderal Muhammad Yusuf menggembrak meja dengan tangannya. Bohong, itu tidak benar semua, kata dia dengan suara keras. Saya diminta untuk jadi menhangkap Pangap karena diperintah Bapak Presiden. Saya ini orang Bugis, jadi saya sendiri tidak tahu arti kemandugulangan yang berbahasa Jawa itu. Tapi saya laksanakan perintah dengan sebaik-baiknya tanpa tujuan apa-apa. Dalam rapat tersebut, Yusuf pun membela diri dengan mengatakan bahwa dia hanya mencoba menjalankan perintah dengan sebaik-baiknya. Di mana salahnya? Kan begitu. Murka Jenderal Muhammad Yusuf membuat semua orang yang hadir di ruangan kaget. Mereka terdiam. Belum pernah ada orang yang berani menggebrak meja di hadapan Presiden Soeharto. Pak Harto yang lantas memecah kekuatan itu dengan nada dalam desmiling Jenderal. Sudah. Karena suasana tidak memungkinkan lagi, rapat ini kita akhiri. Sekian saja, ucap Presiden Soeharto. Menurut Atmaji, peristiwa gebrak meja di hadapan presiden itu menjadi titik terendah hubungan mereka berdua. Jenderal Yusuf tidak pernah mau menghadiri rapat kabinet di gedung Binegraha. Setelah itu, pada Januari 1983, Soeharto memberitahu Yusuf bahwa akhir jabatannya Pangap akan berakhir pada April.
Dia sekaligus memberitahu telah menyiapkan pengganti. Sosok tersebut tak lain Benny Murdani. Yusuf tak terkejut dengan pemberitahuan itu. Sejak itu, tulis Atmaji, Menhaka Pangap Jenderal Muhammad Yusuf tak pernah mau menghadiri rapat di kabinet di Bina Geraha. Dia selalu mengutus wakil Pangap dan Panglima Laksamana Sudomo. Terhadap Jenderal Muhammad Yusuf, Soeharto terkesan menaruh hormat tersendiri. Dia juga seolah tak berkutik ketika sejumlah jenderal pilihannya dicopot oleh Jenderal Muhammad Yusuf. Meski hubungan dengan Soeharto menjadi dingin, Jenderal Muhammad Yusuf tetap mengisi jabatan strategis di pemerintahan pada tahun 1983. Soeharto menggeser posisi menjadi Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Negara hingga tahun 1993. Sebagai Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, selepas menjadi Menhaka Pangap, Yusuf pun masih mendapatkan perhatian tersendiri dari Soeharto. Seketika, pada suatu malam, dia ingin menghadap Soeharto oleh Ajudan Kolonel Wiranto. Dijadwalkan waktu itu karena malam Presiden sudah ada agenda dengan Panglima ABRI dan para kepala staf. Hei Wiranto, kau sampaikan saja kepada presidenmu bahwa Pak Yusuf mau menghadap malam ini, ucap Jenderal Muhammad Yusuf dengan tegas kepada Wiranto. Soeharto yang menerima laporan tersebut sambil tertawa terujar, kalau Pak Yusuf yang meminta berarti pasti itu penting. Biar Panglima menunggu setelah acara saya dengan Pak Yusuf selesai, ucap Soeharto kepada Wiranto. Setelah tidak menjabat sebagai kepala BPK, Jenderal Muhammad Yusuf memilih pulang kampung ke Makassar. M. Yusuf pun menghembuskan nafas terakhirnya di kampung halamannya di Makassar pada 8 September tahun 2004 pada usia 76 tahun. Fatihah buat sang Jenderal Muhammad Yusuf. Nah, itulah tadi teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan dapat bermanfaat. Kita sama-sama cari tahu tentang sejarah-sejarah mengenai negara kita tersendiri. Mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi khususnya bagi kita anak bangsa untuk memahami sejarah bahwa banyak orang-orang yang telah berbuat baik untuk negara ini sebelum kita menjadi penikmat kemerdekaan. Dan mudah-mudahan kita para generasi bisa menjaga kemerdekaan ini dengan baik. Apalagi negara kita sekarang adalah negara demokrasi. Boleh bersuara, boleh berkumpul dan menyampaikan aspirasi. Jika melihat pemerintah yang berbuat sewenang-wenang, tidak adil, tidak jujur terhadap masyarakat, maka tentunya sebagai masyarakat, sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah, jangan pernah takut, jangan sungkan. Teriakan kebenaran itu perlu. Kita bersatu padu demi kecintaan kita terhadap NKRI. Salam hormat buat semuanya. Saya pemilik Faktual News 77 meminta dan memohon kepada semua teman-teman dimanapun Anda berada yang menonton video kami, agar seyogyanya memberikan dukungan channel dengan cara like dan subscribe-nya. Jika memang ada teman-teman menginginkan kami dari Faktual News 77 ingin mengangkat kisah dan sejarah, maka silakan berkomentar, sampaikan sejarah siapa yang akan kami beritakan. Insya Allah kami akan terus memberikan yang terbaik buat penonton. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.